إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan keimanan kepada kita, memberikan kepada kita hidayah, petunjuk hingga keimanan tersebut tetap kokoh, tetap menetap di dalam jiwa kita, dan kita tetap istiqamah dalam keimanan tersebut, dan mudah-mudahan hingga akhir hayat nanti. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita selaku umatnya di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman dan mengharapkan kenaikan level di tingkat keimanannya, kenaikan level di tingkat ketakwaannya, yaitu bulan suci Ramadan. Sudah sejak 2 minggu yang lalu, khatib yang berdiri di mimbar ini menjelaskan tentang puasa Ramadan. Ayat yang tadi dibacakan oleh khatib di awal itu pun diulang-ulang. Maka pada kesempatan kali ini khatib ingin mengajak kita semua untuk mentadabburi apa yang harus kita lakukan setelah bulan suci Ramadan, dan apakah itu harus disiapkan dari sebelum Ramadan ataukah nanti sudah dekat-dekat Lebaran baru kita siapkan. Kalau kita lihat pada awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah menggunakan fi'ilnya fi'il madhi, lampau. Artinya sudah benar-benar ditetapkan, tidak bisa diubah lagi. Hikmah dari penggunaan fi'il madhi di sana. Sudah ditetapkan dan menyancap, tidak ada itu kong-kalingkong di belakangnya. Pokoknya sudah tetap bulan Ramadan harus puasa. Tapi kita lihat di akhirnya, la'allakum tattaqun. Menggunakannya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Inggris mungkin present continuous tense, sekarang yang sedang dilakukan ataupun nanti. Sampai akhir hayat pun tetap menggunakan itu. Dalam artian apa? Kalau kita melihat kepada surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kami beriman kepada Allah, kami akan taat kepada Allah, kami akan melakukan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kami akan selalu meninggalkan apapun yang Allah larang untuk kami. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu digunakan salah satunya untuk sebuah tiang yang ditancapkan, kemudian ketika dihantam oleh badai apapun, dihantam oleh apapun itu, mau badai kah, mau ada hewan yang menyeruduk kah, dia akan tetap berdiri. Dia tidak akan berpindah walaupun sejengkal, walaupun 1 senti, walaupun 1 mil. Itu istiqomah. Penggunaan dalam bahasa Arab kata istiqomah salah satunya untuk itu. Artinya apa para hadirin rahimakumullah? Kalau kita lihat tadi akhir, ya, la'allakum tattaqun, dengan istiqomah ini, ketika seorang muslim dididik dalam madrasah Ramadan, yang mana dia dibangunkan atau dia berusaha untuk bangun sebelum subuh setiap harinya,
untuk sahur ataupun untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain sebelum datangnya waktu sahur, sebelum datangnya waktu subuh. Ini harusnya tidak hilang ketika selesainya bulan suci Ramadan. Tsumma istaqamu, harus istiqomah, harus tegak kokoh. Jangan sampai ketika bulan Ramadan bangun sebelum subuh, ketika selesai Ramadan bangunnya pukul 8 pagi. Bangunnya dengan motivasi saya harus kerja, jangan sampai terlambat. Tapi bukan motivasi saya harus sholat subuh. Ketika bulan suci Ramadan, kita dibiasakan untuk bertadarus. Bahkan tidak hanya tadarus membaca, tidak hanya tilawah Al-Qur'annya saja, tapi kita juga mendatangi majelis-majelis ilmu. Di mana-mana didirikan atau diselenggarakan majelis-majelis ilmu. Seharusnya yang seperti itu tidak berakhir ketika Ramadan selesai. Tidak berakhir ketika Syahrul Syawal datang. Tetapi terus. Kenapa? Karena talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama ini sebuah kefarduan, sebuah kewajiban, sebuah kemutlakan yang mesti dilakukan oleh semua umat yang mengatakan bahwa saya beriman. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Seharusnya ketika bulan suci Ramadan kita berbondong-bondong, masjid penuh, 5 waktu sholat penuh, bahkan sampai sholat tarawih pun penuh. Harusnya ketika hari-hari biasa masjid itu juga penuh. Ketika bulan suci Ramadan yang berjualan itu selalu kebanyakan saya perhatikan ketika azan mereka selesai menghentikan dagangannya. Namun kenapa ketika di bulan yang lain azan berkumandang kok biasa saja? Harusnya karena kita pada ayatnya itu la'allakum tattaqun pakainya fi'il mudhari, yaitu present continuous tense, sekarang dan sampai akhir hayat pun seperti itu. Harusnya tetap. Ketika bulan suci Ramadan ada yang keceplosan ngomong kasar, kersawun. Hanya astagfirullah. Tapi kenapa ketika di luar Ramadan sepertinya mulut ini mudah mengatakan kata-kata yang kasar? Mulut ini mudah mengatakan kata-kata yang kotor. Kebun binatang terucap. Bahkan dari orang yang baru selesai sholat. Ini sebuah penampakan, sebuah kenyataan yang perlu kita tadaburi dan perlu kita evaluasi. Tidak hanya di satu tempat. Kenyataan ini ada di mana-mana. Nah, para hadirin rahimakumullah, seharusnya keistiqomahan itu, ibadah-ibadah yang kita bangun ketika bulan suci Ramadan, kita pertahankan. Kita pertahankan itu selama sebulan atau selama 11 bulan lainnya, minimalnya kita mempertahankannya. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita sama dengan hari ini, ya rugi. Artinya apa? Harus ada peningkatan terus-menerus. Walaupun di luar bulan suci Ramadan, tapi minimalnya jangan sampai kendor, jangan sampai turun. Tapi kenyataannya para hadirin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah. Saya juga sedang menasihati diri saya sendiri. Terkadang apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu hilang ketika selesai salat Idul Fitri. Yang tadinya kita semangat melakukan ibadah-ibadah sunnah, ketika selesai pula semangat. Padahal para hadirin rahimakumullah, kalau kita tadabburi lagi pada surah Fussilat ayat 30 tadi, apa ganjaran akan diterima apabila seseorang itu dapat istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kata Imam Al-Qurtubi dan Imam As-Sa'idi, tatanazzalu alaihimul malaika adalah ikraman liman istaqamu. Sebuah penghormatan kepada orang yang beristiqomah dalam keimanannya, dalam ketaatannya kepada Allah. Malaikat akan sering turun kepadanya mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut
terhadap apa yang telah kalian lakukan dahulu, dosa-dosa kalian. Oke, manusia itu kadang lupa, kadang salah, kadang berbuat dosa, tapi jangan takut. Selama kalian berusaha istiqomah dalam keimanan, selama kalian berusaha istiqomah dalam ketaatan, maka jangan takut. Kenapa? Karena ada maghfirah Allah. Allah takhafu wa la tahzanu, dan jangan juga bersedih, jangan sedih terhadap apa yang akan dihadapi nantinya. Kenapa? Karena Allah itu akan menjamin. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang istiqomah itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Maka para hadirin rahimakumullah, ini perlu disiapkan sedini mungkin. Niat dan mentalnya harus disiapkan dari sekarang, agar jangan sampai ketika kita masuk kepada madrasah Ramadan, bulan suci Ramadan, kita hanya niat, saya seperti ini karena puasa, sieun teu diterima. Tapi kita ketika masuk bulan suci Ramadan, kita siap bahwa saya meningkatkan ketakwaan saya meningkatkan keimanan saya pada bulan suci Ramadan untuk mempertahankannya di bulan-bulan yang lain juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidhi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, keistiqomahan merupakan sebuah keniscayaan juga yang mesti kita perjuangkan, yang mesti kita usahakan, yang mesti kita programkan. Kenapa kebanyakan orang itu tidak bisa istiqomah? Karena tidak memprogramkan keistiqomahan tersebut. Karena dia hanya hidup mengalir saja tanpa ada perencanaan. Sedangkan di dalam Islam, contohnya saja apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini sebetulnya bukan hanya masalah menghisab diri kita sebelum dihisab di hari kiamat, tetapi ada konsep untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan besok dan mengevaluasinya ketika di malam hari. Dan ini yang dilakukan oleh salafus saleh. Dia mengevaluasi, hari ini saya sedang berbuat apa? Dosa apa yang telah saya lakukan? Kehilafan apa pada hari ini? Apa amalan saya pada hari ini? Kira-kira amalan tersebut diterima tidak oleh Allah? Apakah saya optimal dalam melakukan amal tersebut? Maka apabila ada yang kurang-kurang, ada kesalahan, itu menjadi target untuk besoknya. Oke, kalau saya tadi hari ini saya telat sholat zuhur 1 rakaat, maka besok saya harus datang 5 menit sebelum sholat zuhur. Kalau saya hari ini subuh telat gak bisa sholat sunnah qabliyah, maka saya harus bisa sholat tahajud minimal 1-2 rakaat. Kalaulah hari ini saya belum ngaji, maka besok saya harus ngaji, minimal ada yang harus saya baca dari Al-Quran. Inilah sebetulnya konsep yang diajarkan oleh Umar radhiyallahu anhu dengan wasiatnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tidak cuma masalah menghisab diri saja, tapi ada konsep kita menata apa yang akan kita lakukan besok. Kita akan merencanakan. Dengan perencanaan tersebut, mudah-mudahan keistiqomahan itu ada. Dengan perencanaan tersebut, mudah-mudahan kita tidak terlampau jauh lalai. Dengan perencanaan tersebut, mudah-mudahan kita tetap bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat berbahaya sekali ketika ada orang yang tidak istiqomah dengan keimanannya. Hari ini beriman, pagi ini beriman, sore kafir.
Ketika pagi beriman, sore kafir. Ketika sore beriman, paginya jadi kafir. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Banyak. Bisa jadi karena godaan kekuasaan yang ditawarkan kepadanya, bisa godaan pangkat, bisa godaan harta dan lain sebagainya. Dan itu semua di masing-masing kita mengetahui. Setiap individu mengetahui saya diujinya dengan apa. Dan itu kita harus mencari, saya lemahnya apa nih? Saya diujinya dengan apa? Maka kuatkan di sana. Banyak orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan karena dia tidak tahu bahwa dia diujinya itu dengan hal, dengan misalnya dengan anaknya, dia diujinya dengan hartanya, dia diujinya dengan wanita, dia diujinya dengan pasangannya. Sehingga para hadirin rahimakumullah, ayo kita sama-sama ya, masing-masing ya, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cari masing-masing kelemahannya, lalu kuatkan pada kelemahan tersebut, dan akhirnya kita berusaha untuk istiqomah dan saling mengingatkan lagi. Kita ini jamaah, satu kesatuan, jangan hidup sendiri-sendiri. Umat Islam harus saling mengingatkan. Ketika melihat ada orang yang tidak sholat dan kita tahu dia Islam, maka harus diingatkan. Jangan diam saja. Jangan mau masuk surga sendiri, karena surga terlalu luas. Kita harus ajak, terutama keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dari keluargamu. Dan keluarga terdekat kita, jangan sampai anak istri kita tidak sholat ataupun melaksanakan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka para hadirin rahimakumullah, kita tutup khutbah Jumat ini dengan kita memanjatkan doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan dalam keimanan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa lil walidina warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna istiqamah fil iman wal 'amali wat ta'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.